Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Penyingkiran ke Mesir dan pembunuhan anak-anak di Betlehem. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, "Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang terkasih, baru saja kita merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Natal. Suatu perayaan agung ya bagi kita, di mana Tuhan kita, sabda Allah itu menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena kasih begitu besar ya dari Allah sendiri, ia rela merendahkan dirinya menjadi manusia seperti kita. Teman-teman, saudara-saudari, kelahiran Tuhan tidak selalu memberikan atau tidak selalu berada pada jalan yang mulus ya. Berhadapan dengan dunia ini, ketika Tuhan itu hadir, disambut dengan sukacita oleh kita yang percaya kepadanya, dan ada juga yang menyambutnya dengan penuh keegoisan. Dalam konteks kita ya, peristiwa kelahiran Tuhan dari bacaan yang kita dengarkan tadi, sukacita bagi para gembala, sukacita bagi para orang Majus. Tetapi bagi Herodes itu merupakan suatu peristiwa yang mengancam ya kedudukannya sebagai raja. Karena dia mendapatkan informasi dari 3 orang Majus bahwa telah lahir seorang raja di Betlehem. Ketika dia mendengar itu, dia merasa bahwa akan ada saingan yang berusaha untuk merebut kedudukannya sebagai raja ya waktu itu. Sehingga kemudian pun ada sebuah rencana licik dari Herodes untuk membunuh anak itu, Yesus sang juru selamat itu. Tetapi Allah, rencana Allah yang senantiasa sudah ditetapkan ya, tentu selalu ada ya. Dia hadir dalam mimpinya dan memberitahukan Yusuf untuk menyingkir ke Mesir bersama anak itu dan ibunya. Karena dikatakan tadi
Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya. Yusuf sebagai orang yang setia kepada Allah, taat kepada Allah, dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Dan benar, kemudian setelah orang Majus itu tidak kembali kepada Herodes, dia menyuruh pasukannya untuk pergi ke Bethlehem, membunuh semua anak-anak yang berumur 20 tahun, 2 tahun ke bawah. Tentu perintah itu dilaksanakan ya, sedemikian rupa sehingga peristiwa tersebut terjadi di Bethlehem. Anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah harus menjadi korban dari keberingasan manusia, keberingasan Herodes. Dan gereja merayakan pesta anak-anak ini ya, pesta kanak-kanak suci, martir. Jadi anak-anak itu ditetapkan oleh gereja sebagai martir putih ya, yang rela mengorbankan diri mereka demi Kristus yang lahir ya. Jadi mereka jadi korban dengan sebuah berita tadi itu ya, atau dengan peristiwa yang terjadi, peristiwa kelahiran itu ada keberingasan, disambut oleh keberingasan manusia Herodes, sehingga anak-anak itu semacam menjadi panglima Yesus ya. Jadi mereka berani untuk berperang, mengorbankan diri mereka demi keselamatan atau demi sang juru selamat itu. Meskipun mereka gugur dalam pertempuran itu ya, gereja merayakan mereka dalam pesta kanak-kanak suci, martir. Mereka adalah martir suci. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus peristiwa besar untuk kita. Namun kalau kita mewakili diri kita, mungkin ada 2 gejolak dalam diri kita ya. Antara kita menyambut Tuhan dengan penuh sukacita dan berusaha untuk berada di dalam naungan kasih-Nya, untuk mau mengubah diri kita menjadi manusia baru sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, mau menyelamatkan kita. Atau peristiwa kelahiran itu merupakan suatu peristiwa yang menakutkan dari diri kita, atau peristiwa yang mengancam kemapanan kejahatan diri kita. Kiranya 2 hal itu yang menjadi refleksi kita ya. Apakah kita sungguh-sungguh sukacita, bergembira dengan kelahiran Tuhan Juru Selamat kita, ataukah kelahirannya itu menjadi sebuah ancaman bagi kita karena Dia datang dalam kebenaran yang hendak mengajarkan kehendak Allah kepada kita, ataukah kita menyambut Dia dalam suasana hati yang panas, menyambutnya tidak sepenuh hati karena mungkin kita masih dihantui oleh atau dirongrong oleh kejahatan, atau mungkin kita menjadi pelaku yang paten dalam hal kejahatan, sehingga kita berusaha untuk membunuh anak atau kesucian anak diri kita ya, yang mungkin mewakili atau representasi dari anak-anak itu. Kita membunuh hal itu, potensi itu, dan tentu di sini kita tetap membiarkan diri kita dikuasai oleh kejahatan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian
Natal bagi kita itu ya menjadi suatu momen refleksi yang yang memang membutuhkan usaha dan tekad yang kuat dari dalam kita untuk memaknainya secara utuh dalam kehidupan kita. Herodes tentu tidak suka dengan kehadiran Yesus karena dia dikuasai oleh keegoisannya, dikuasai oleh kedudukannya sebagai raja, dikuasai oleh hartanya dan sebagainya, sehingga menutup diri bagi kehadiran sang ilahi ya dalam dirinya. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, semua bacaan hari ini memberikan kita suatu makna baru dalam diri kita masing-masing. Amin.